Kita akan langsung membahasnya dengan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, Sarman Simanjorang. Selamat malam Pak Sarman. Selamat malam, salam sehat dan semangat semuanya. Salam sehat dan semangat semua, tapi pasti para pekerja makin semangat kalau THR-nya juga dibayar 100% ya Pak ya. Dan nanti yang juga akan bergabung. Amin. Ya, yang nanti juga akan bergabung bersama kita adalah Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Ibu Nining Elitos. Tapi saat ini kita akan coba untuk masih terhubung dengan Bu Nining. Tapi sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Sarman sudah bergabung malam hari ini dengan CNN Indonesia Connected. Langsung saja Pak, ini saat kondisi ekonomi memang diklaim mulai membaik, pemulihan ekonomi terjadi. Tadi kalau kita lihat data dari BI juga menunjukkan atau proyeksinya di tahun 2022 ini terjadi peningkatan begitu ya. Sejauh ini Pak, kita konfirmasi dulu, sudah ada belum nih perusahaan yang melaporkan mereka merasa akan kesulitan bayar THR-nya 100% ini Pak? Jadi sebenarnya ya, bahwa tidak perlu melaporkan juga kita harus bisa melihat secara langsung dan realitas berbagai sektor usaha yang kemungkinan bahwa mereka tidak mampu untuk membayar THR tahun ini secara penuh. Karena kita tahu bahwa baru mereka akhir-akhir tahun yang lalu itu diizinkan untuk buka dan aktif kembali. Ya, katakanlah misalnya seperti sektor hiburan, berbagai sektor jasa. Kemudian kita lihat juga misalnya sektor-sektor pariwisata tertentu ya, hotel, restoran, kafe, ini juga masih belum 100% pulih. Belum lagi kita lihat misalnya kontraktor, UMKM, semuanya itu masih belum pulih. Tapi tidak kita pungkiri masih banyak juga sektor-sektor tertentu yang juga mungkin sudah mampu membayar 100% dalam hal ini. Nah, artinya bahwa memang kami menyadari bahwa ini adalah merupakan kewajiban pengusaha yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini adalah kewajiban kami untuk membayar THR ini. Betul. Tapi memang kita lihat bahwa kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan ekonomi kita. Pertama, kita sudah hampir 2 tahun ya buruk akibat COVID-19. Ya, ketika kita memasuki awal tahun 2021 misalnya, kami dari pengusaha juga waktu itu sudah memiliki suatu harapan bahwa ekonomi kita akan bangkit. Tapi ternyata kita terpapar lagi. Awal tahun ini juga demikian, tahun 2022 demikian juga. Kita juga berharap ekonomi kita sudah mulai bangkit kembali. Ternyata apa yang kita hadapkan? Ada lagi yang namanya kasus baru. Ada lagi varian baru, Omikron. Belum selesai Omikron, sudah nongol lagi yang namanya Deltacron. Nah, di tengah-tengah kita mulai bangkit. Kemudian juga kita lihat bahwa ekonomi kita sudah mulai pulih dan kita sudah mampu mengendalikan COVID. Ada lagi varian baru dan ada lagi perang antara Rusia dan Ukraina. Yang ini juga sangat-sangat katakanlah berdampak kepada ekonomi global dan juga ekonomi dunia. Harga minyak mentah dunia saat ini sudah mencapai $130 per barel, dan itu akan nanti juga mempengaruhi terhadap berbagai ya harga-harga BBM kita. Kemudian juga sektor-sektor tertentu juga akan ada ketergantungan. Misalnya mungkin sektor industri yang tergantung dengan yang namanya terigu ya. Di mana kita tahu 30% terigu kita diimpor dari dari Ukraina. Nah, ini akan berdampak semuanya gitu loh. Jadi kami menyadari bahwa ini adalah kewajiban kami dan pekerja-pekerja juga pasti akan menantikan THR ini penuh ya 100%. Kita berharap memang semua sektor usaha itu mampu untuk membayar itu. Tapi kita melihat bahwa ada sektor-sektor tertentu ya yang kemungkinan mereka mungkin tidak bisa membayar sama sekali, bisa mungkin hanya membayar 50%. Nah, ini menurut hemat saya perlu suatu kepenilaian lah ya dari pekerja-pekerja. Mereka menyadari bahwa ini memang sesuatu yang kerja keras pengusaha-pengusaha kita ini. Mereka menyadari bahwa ini sesuatu yang tidak mudah bagi pengusaha. Cash flow pengusaha kita, arus kas pengusaha kita, beberapa sektor usaha sampai saat ini juga masih belum pulih ya. Karena mereka baru beberapa bulan ini aktif. Nah, ini harus dipahami oleh pekerja-pekerja kita, tapi kami menyatakan bahwa usaha tidak akan lari dari tanggung jawab itu.
Baik. Gitu loh. Tinggal nanti mengkomunikasikan dengan para pekerja-pekerja kita. Mungkin juga nanti ada surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Ya, bagaimana solusi-solusinya. Bagi yang mampu, tentu nggak ada masalah. Tapi kalau tidak mampu, apakah mereka bisa membayar 50%, hanya mungkin 25%. Nah, ini perlu suatu komunikasi dan dialog dan juga saling pengertian antara dunia usaha dan pekerja. Sehingga Baik, Pak ini Sarman. ada solusi bahwa pengusaha tidak lari dari tanggung jawab itu, iya, itu kan Baik. tidak lari dari tanggung jawab itu. Tapi ketika memang dia usaha pada kondisi cash flow-nya tidak memungkinkan, aruskahnya tidak memadai, ya tentu ini harus dipahami dan dimaklumi oleh para pekerja-pekerja Baik, kita. Pak Sarman, kalau Begitu. kita lihat di tahun 2021 memang ada ya opsi dari pemerintah ini bagi para pengusaha untuk bisa menunda pembayaran THR dan juga dicicil begitu ya. Jadi tidak 100%. Tapi kan ini kondisinya kita harapkan bisa berbeda di tahun 2022. Dan saya rasa itu juga yang diharapkan oleh Bu Nining dan juga seluruh rekan-rekan yang ada. Terima kasih Bu Nining sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Bu Nining, langsung saja saya akan tanyakan responnya seperti apa ini terhadap pernyataan bahwa meskipun pelonggaran sudah dilakukan di mana-mana, ekonomi menuju ke pemulihan begitu, tapi faktanya sejumlah pengusaha menilai bahwa belum bisa bangkit 100%. Jadi opsi penundaan dan juga opsi pembayaran THR tidak 100% ini mungkin akan bisa dilakukan lagi di tahun 2022 ini, walaupun semuanya berdasarkan aturan pasti nantinya. Bagaimana tanggapannya Bu Nining? Iya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Terutama kita menyampaikan tentu di dalam beberapa tahun ini kita memang dalam sebuah keprihatinan di mana jutaan kaum buruh gitu ya ter-PHK, dirumahkan, tidak mendapatkan haknya. Nah, 1 tahun ini kita sudah merasakan bagaimana aktivitas kaum buruh sudah hampir seluruhnya berjalan dengan penuh gitu ya, walaupun ada beberapa sektor yang memang belum berjalan maksimal, tapi tidak menjadi alasan bagi para pengusaha. Kita tahu gitu ya, puluhan tahun perusahaan-perusahaan perhotelan, terus kemudian di pariwisata juga banyak mengambil keuntungan yang begitu besar gitu ya. Jangan kemudian menjadi alasan pandemi ini kemudian untuk mengabaikan tanggung jawabnya terhadap para pekerja. Padahal para pekerja itu kan upah tunjangan hari raya itu kan menjadi tumpuan harapan, apalagi dalam situasi yang semakin sulit ya hari ini, kebutuhan pokok semakin tidak terjangkau, semakin tidak menentu harganya gitu ya, semakin melambung. Terus belum lagi kelangkaan barang-barang kebutuhan hidup dengan kenaikan BBM berimbas dengan implikasi kebutuhan hidup yang lain. Nah, dalam pemulihan ekonomi harapannya kemudian kita adalah bagaimana juga para pengusaha memberikan tanggung jawab terhadap para pekerja. Kalaupun tadi Pak Sarman menyampaikan ada situasi perusahaan yang kemudian belum bisa maksimal berjalan ataupun misalkan belum bisa mengambil keuntungan, seharusnya memang yang diperlukan adalah bagaimana keterbukaan, dialog yang kemudian harus betul-betul terbuka gitu ya gitu. Jangan kemudian ketika dalam situasi terjadi pengurangan keuntungan, baru buruh kemudian dipanggil untuk sebuah keputusan sepihak. Ini yang kemudian sering menjadi problem kan gitu. Nah, kita sebenarnya tidak bisa juga para pengusaha menyatakan dalam situasi karena ini baru pemulihan ekonomi gitu ya. Padahal buruh itu sudah cukup panjang bekerja memberikan kontribusinya terhadap pihak perusahaan. Janganlah dalam situasi yang kemudian ekonomi yang kemudian kebutuhan hidup semakin mahal, hak-hak buruh juga semakin dipangkas, apalagi ditunda gitu ya. Ini juga akan berimbas kepada persoalan sosial gitu. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian. Apalagi pemerintah gitu ya, kita tahu setiap tahun pemerintah juga membuat posko tunjangan hari raya tentang pelaporan. Bahkan perusahaan yang normal pun itu masih ada para pengusaha nakal yang tidak mematuhi aturan hukum. Nah, ini kan butuh juga bagaimana pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah. Apalagi dalam situasi
hari ini juga semakin menyulitkan kaum buruh dengan upah di tahun yang kemarin ditekan naik 1,09%, ditambah lagi tunjangan hari raya harus ada penundaan, ini juga akan mengkhawatirkan ekonomi kita ke depan gitu. Kalau kita mau bicara pemulihan ekonomi, tentu bicara tentang bagaimana daya beli. Nah, kalau daya beli ini mempengaruhi ekonomi secara nasional, bagaimana juga memberikan tanggung jawab tentang hak peningkatan kesejahteraan dan juga termasuk tunjangan hari raya kaum buruh. Baik, Bu Nining, tapi kita update dulu. Tadi sempat disebut sedikit sama Bu Nining. Tapi sejauh ini kita berkaca pada kondisi 2021, kan memang akhirnya pemerintah memberikan opsi ya bagi para pengusaha ini untuk jika ingin menunda pembayaran THR dan juga dalam bentuk cicilan begitu. Tapi sejauh ini udah mau lebaran lagi. Sudah dipenuhikah kewajiban dari perusahaan tersebut kepada para buruh terkait dengan THR di tahun sebelumnya? Ataukah masih ada yang mandek? Data yang kita terima dari baik anggota Konfederasi Kasbi dan serikat-serikat lain, masih tunjangan hari raya tahun yang lalu masih banyak pengusaha yang tidak memenuhi gitu ya. Ada yang tunjangan hari raya yang dibayar 50%, ada yang 75%, ada yang 25%. Dan itu pun seringkali keputusan sepihak gitu ya. Keputusan sepihak karena memang pihak perusahaan tidak memberikan keterbukaan terhadap apa yang kemudian seharusnya bisa diakses oleh kaum buruh, sehingga sulit bagi kaum buruh ketika bicara pengusaha mampu atau tidak mampu kan gitu. Nah, sehingga tahun kemarin ketika ada kebijakan pemerintah ini justru menjadi ruang bagi para pengusaha nakal yang tidak patuh terhadap aturan hukum yang ada, karena tunjangan hari raya itu kan menjadi kewajiban bagi para pengusaha diberikan kepada kaum buruhnya, dan itu hanya setahun sekali kan gitu. Nah, padahal dalam proses 1 tahun ini bagaimana produktivitas, terus kemudian bagaimana kerja-kerja yang dilakukan oleh kaum buruh juga memberikan kontribusi yang besar, sehingga banyak pengusaha yang bisa mengekspansi modalnya dari satu kota ke kota lain misalkan. Itu yang kemudian terjadi. Nah, terus kemudian gitu ya, pemerintah juga membuat ada sistem pelaporan THR, tunjangan hari raya buruhnya ketika tidak dibayar. Nah, sampai hari ini juga tidak ada ketegasan bagi para pengusaha nakal yang kemudian para pengusaha yang tidak patuh terhadap hukum. Kalau betul-betul pengusahanya terbuka dan kemudian kita memahami, saya yakin para buruh itu memberikan toleransi. Tapi bagi kita selama ini, ruang-ruang ini menjadi manfaat bagi para pengusaha nakal yang memang tidak patuh terhadap aturan hukum, sehingga memanfaatkan pandemi ini untuk mengurangi hak-hak para buruh, bahkan tidak membayar para hak-hak para buruhnya. Oke, Pak Sarman, menanggapi apa yang tadi baru saja disampaikan oleh Bu Nining, faktanya memang praktik adanya para pengusaha yang nakal gitu bermain terkait dengan pembayaran THR ini masih berlangsung, termasuk juga diantaranya pemenuhan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan kepada para buruh yang ada. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, sama apa yang disampaikan oleh Mbak Nining, kita sepakat ya bahwasanya kalau misalnya pengusaha itu tidak memiliki kemampuan ya akibat cash flow-nya yang memang belum kemampuan untuk membayar THR, tentu memang dibutuhkan ini adalah keterbukaan dan transparansi, dan harus ada dialog bipartit antara perwakilan pekerja dengan perwakilan manajemen supaya ada solusinya. Kemudian juga ada jangka waktunya, kalau dicicil memang berapa lama, kapan. Nah, ini harus disepakati karena kita juga menyadari bahwa THR ini sesuatu yang sangat dinantikan oleh pekerja kita. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau memang ada ya pengusaha-pengusaha kita yang memanfaatkan ya momentum ini untuk sedikit nakal atau mungkin tidak bahkan mengindahkan kewajibannya, saya rasa di sini adalah fungsi Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Kementerian Tenaga Kerja melalui bidang pengawasan ya untuk memberikan sanksi ya apabila memang betul-betul ya mereka tidak melaksanakan kewajibannya. Karena kita tidak mau juga bahwa yang namanya kewajiban ini malah dimanfaatkan dengan momentum seperti ini dengan tidak mematuhi kewajibannya. Ini sesuatu yang sangat tidak sayangkan. Jadi kita setuju diberikan sanksi kalau ada pengusaha seperti itu. Nah, kemudian kalau indikator kita adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Nah, kebetulan sekali bahwa Idul Fitri kita tahun ini masuk pada awal kuartal kedua gitu loh. Jadi
kita belum tahu nih pertumbuhan ekonomi kita yang tahun 2022 ini apakah ini akan mencapai di antara 5 sampai 5,5%, kita belum tahu nih karena kita baru akan memasuki yang namanya awal kuartal kedua. Jadi kita tahu apakah nanti pemerintah juga akan memperlakukan PPKM lagi, ataukah mungkin kalau berkepanjangan perang Iran, yang namanya perang Rusia Ukraina akan berkepanjangan lagi, ini akan mempengaruhi ekonomi kita, akan mempengaruhi dunia usaha kita. Nah ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Tapi yang jelas memang ya karena kita dalam waktu 20 hari ke depan akan memasuki bulan puasa, ya kami sangat berharap memang menghimbau kepada teman-teman pengusaha supaya mulai saat ini sudah mulai melakukan perhitungan dan kalkulasi. Ya, mereka sudah harus melakukan hitung-hitungan sejauh mana mereka punya kemampuan. Baik, sebentar Bu Nining. Sebentar Ibu Nining. Baik. Kalau memang tidak mampu tentu akan dikomunikasikan sejak awal. Oke, sebentar Ibu Nining, Pak Sarman. Kita dengarkan dulu Pak Sarman. Ibu Nining, boleh sebentar dulu Ibu. Baik, Bu Nining, Pak Sarman. Saya minta untuk tenang dulu. Oke. Baik, Pak Sarman. Mungkin yang disuarakan oleh Bu Nining ini adalah bagaimana kemudian di tahun 2021 faktanya masih banyak perusahaan-perusahaan yang juga lalai. Padahal jelas sanksinya sejak dulu aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan ini bahkan diatur dalam Permenakernya tidak boleh melanggar. Akan ada sanksi yang diberikan bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar. Dan aturannya juga jelas dari Permenaker nomor 6 tahun 2016 bahwa THR ini dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya begitu. Satu kali dalam 1 tahun. Baik. Oke. Sebentar Pak Sarman, saya akan ke Bu Nining dulu sebentar. Baik. Pak Sarman. Jadi contoh Pak Sarman, kita dengarkan dulu Bu Nining karena tadi kita sudah mendengarkan Pak Sarman untuk memberikan pernyataannya. Saya akan serahkan kepada Bu Nining. Silakan Ibu. Iya, kalau bicara tentang persoalan pertumbuhan ekonomi membaik gitu ya, sejak dari 2021 gitu, kaum buruh itu sudah beraktivitas normal sebenarnya. Walaupun pemerintah membatasi ada istilah PPKM, PSBB, faktanya aktivitas buruh juga tetap berjalan gitu ya gitu. Tapi ruang-ruang ini selalu dimanfaatkan untuk bagaimana pengurangan terhadap hak-hak para pekerja. Itu realita kita hadapi. Nah terus kemudian bahkan di 2000 akhir di pertengahan sampai sekarang saya cross check gitu ya, hampir rata-rata kaum buruh tetap beraktivitas seperti biasa, produktivitas yang mereka dapatkan bahkan selalu mencapai target gitu ya, bahkan ada perluasan ekspansi modal di beberapa kota itu terjadi. Jadi jangan kemudian mencoba membangun frame gitu tentang bahwa karena ekonomi kita dalam situasi karena PPKM, karena COVID gitu ya, sehingga itu juga mengabaikan tentang persoalan hak-hak para pekerja. Nah ini yang kemudian realita kita hadapi gitu ya gitu. Nah bagaimana juga kita butuh ketegasan dari pihak pemerintah. Bagaimana ketika banyak para pengusaha nakal yang tidak menjalankan kewajibannya, itu juga harus ada punishment yang diberikan. Tidak hanya sekedar frame aturan dibangun saja ya tentang di media-media saja, tapi bagaimana lihat misalkan di masa COVID banyak buruh menjadi korban PHK dengan alasan pandemi, tapi faktanya mereka berjalan normal hari ini. Apa ketegasan dari pihak pemerintah? Itu yang kita butuhkan. Artinya seharusnya ada pembinaan terhadap para pengusaha gitu. Padahal para pengusaha juga banyak menerima bantuan di masa COVID misalkan. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian. Jangan lagi kita mengabaikan upah yang sudah kecil, kesejahteraan yang minim gitu ya. Tunjangan hari raya yang menjadi harapan tumpuan bagi kaum buruh dengan perekonomian yang kemudian kebutuhan harga semakin melambung, ini juga akan memberikan beban ekonomi yang begitu luar biasa kepada masyarakat, khususnya bagi para pekerja gitu ya. Aturannya ketika sudah ada. Urusan tunjangan hari raya tidak hanya bicara tentang buruh, tapi berdampak kepada para pedagang dan masyarakat yang luas. Karena kalau ketika daya beli masyarakat semakin minim, maka mempengaruhi ekonomi secara nasional, pertumbuhan ekonomi. Pada intinya adalah bagaimana tentang persoalan tunjangan hari raya ini adalah memang menjadi kewajiban para pengusaha untuk diberikan kepada para pekerja. Jadi tidak ada lagi alasan karena situasi ekonomi gitu. Padahal ketika bicara alasan seperti ini, sebenarnya siapa yang menjerit selain masyarakat dengan ekonomi yang
semakin minim gitu, pendapatan yang semakin minim, tunjangan hari raya yang seharusnya menjadi harapan bagi buruh untuk menambah perbaikan tentang persoalan ekonominya, justru kemudian tidak mendapatkan hal itu gitu. Ya, yang pasti aturannya seperti yang tadi disampaikan Pak Sarman dan Bu Nining, semua aturannya jelas dalam peraturan Kementerian Ketenagakerjaan, tapi bagaimana kemudian nanti benar-benar aplikasinya sesuai dengan aturan yang ada. Terkait dengan adanya komunikasi juga antar pihak dalam pemenuhan hak dan kewajiban, baik itu antara perusahaan maupun buruh, ini juga pasti diharapkan bisa terbangun begitu komunikasinya. Dan di sisi lain tadi juga disebutkan bagaimana kemudian nanti pihak Kementerian Ketenagakerjaan bisa benar-benar memberikan atau menyatakan aturannya seperti apa di tahun 2022 ini. Dan perlu saya informasikan bahwa kami tim CNN Indonesia sudah berupaya untuk menghubungi pihak Kementerian Ketenagakerjaan, namun menyatakan belum bisa bergabung karena melalui pesan singkatnya pihak Kemenaker menyatakan bahwa saat ini sedang terus berkoordinasi antara Direktorat Jenderal PHI atau Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengawasan untuk menyusun nanti aturannya akan seperti apa di tahun 2022 ini yang lebaran sebentar lagi begitu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada dua orang narasumber saya. Mohon maaf tadi harus saya potong karena kita tidak bisa mendengar suara Bapak dan Ibu ketika menyatakannya bersamaan. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu nanti perkembangan update-nya seperti apa. Sehat selalu Pak Sarman dan juga Bu Nining. Terima kasih. Terima kasih Pak Nining.